Kami dari Kelompok Sukses. Selamat menonton. Yang kami hormati Ibu Rini Indawati, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tentang kertas kerja konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya. Perkenalkan, kami anggota Kelompok Sukses. Saya Azri Novel Sinaga. Saya Ayu Aprilia. Saya Frida Tamara. Dan saya Ricky Fernando Tarigan. Baik, kita mulai dengan tingkat pengaruh investor atas kepemilikan saham. Pengaruh signifikan merupakan kekuasaan untuk beradaptasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investasi. Nah, bisa kita lihat pada investor ataupun perusahaan dengan presentasi kepemilikan antara 0 sampai dengan 20%, itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan kata lain, tidak bisa memberikan suara ketika rapat umum pemegang saham sedang berlangsung. Metode pencatatan yang digunakan ialah metode nilai wajar. Dengan catatan jika nilai wajar instrumen ekuitas tidak dapat diukur dengan andal, maka digunakan metode biaya atau cost method. Kemudian pada tingkat presentasi antara 20-50% memiliki pengaruh yang signifikan. Dan sehingga diperbolehkan memberikan suara dalam kegiatan rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini, pada laporan keuangannya menggunakan metode pencatatan metode ekuitas. Pada tingkat 50-100%, investor memiliki tingkat pengaruh yang sangat signifikan, sehingga memiliki kendali atas perusahaan anak. Dalam hal ini, kepemilikan saham pada laporan keuangannya menggunakan metode pencatatan metode biaya atau dengan metode ekuitas, di mana perusahaan induk membuat laporan keuangan konsolidasinya. Berikut sekilas tentang metode cost dan equity. Metode pencatatan investasi saham terbagi atas dua, yaitu metode ekuitas atau equity method dan metode biaya atau cost method. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, serta dividen. Metode biaya atau cost method merupakan metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Berdasarkan metode biaya, ada suatu pengecualian, yaitu jika dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh, maka dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen dan dicatat sebagai pengurang terhadap rekening investasi. Metode cost dan equity timbul karena adanya kegiatan pembelian saham perusahaan lain pada awal tahun, baik itu 100% ataupun di bawah 100% yang menghasilkan adanya kendali atas perusahaan yang dibeli. Selanjutnya, teknik dan prosedur konsolidasi. 1. Menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak, yaitu menjumlahkan pos-pos sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. 2. Mengeliminasi investasi entitas induk pada anak dengan porsi entitas atas entitas anak, atau muncul selisih dan goodwill. 3. Mengidentifikasi kepentingan non-pengendali, yaitu ekuitas atau awal dan perubahan, serta laba atau rugi. 4. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intrakelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Mari kita lihat contoh soal membuat laporan konsolidasi dengan kepemilikan saham 100% berikut ini. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Azri Riki membeli 100% saham
PT Frida Ayu sebesar Rp360.500.000. PT Frida Ayu melaporkan net income sebesar Rp75 juta dan PT Frida Ayu tidak membayar dividen. Berikut adalah neraca saldo yang dimiliki PT Azril Ricky dan PT Frida Ayu pada tanggal 31 Desember 2019. Dapat dilihat balance sheet dari PT Azril Ricky dan PT Frida Ayu bagian aset. Berikutnya, balance sheet dari PT Azril Ricky dan PT Frida Ayu bagian liabilities and equity. Maka laporan konsolidasinya sebagai berikut. Laporan konsolidasi yang pertama menggunakan metode cost. Pertama-tama, berbagai jenis aset dari PT Frida Ayu dijumlahkan dengan berbagai jenis aset selain akun investment in subsidiary dari PT Azril Ricky. Sebagai contoh, akun cash yaitu akun cash PT Frida Ayu sebesar Rp210 juta dijumlahkan dengan akun cash PT Azril Ricky sebesar Rp540 juta dan menghasilkan akun cash pada laporan konsolidasi sebesar Rp750 juta. Begitu seterusnya untuk akun aset lainnya. Untuk berbagai akun liabilities juga diperlakukan sama seperti akun aset, yaitu menjumlahkan berbagai jenis akun liabilities dari PT Frida Ayu dengan berbagai jenis akun liabilities dari PT Azril Ricky. Sebagai contoh, akun accounts payable yaitu akun accounts payable PT Frida Ayu sebesar Rp295 juta dijumlahkan dengan akun accounts payable PT Azril Ricky sebesar Rp495 juta dan menghasilkan akun accounts payable pada laporan konsolidasi sebesar Rp790 juta. Begitu seterusnya untuk akun liabilities lainnya. Kemudian, akun investment in subsidiary dieliminasi sebesar kepemilikannya yaitu Rp360.500.000 dikredit. Lalu mengeliminasi seluruh jumlah akun capital stock dari PT Frida Ayu sebesar Rp160 juta didebit. Seluruh jumlah akun additional paid in capital dari PT Frida Ayu sebesar Rp54.500.000 dan akun return earnings dari PT Frida Ayu sebesar Rp146 juta. Berikutnya laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode equity. Langkah-langkahnya hampir sama dengan pembuatan laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode cost. Yang membedakan yaitu laba atau rugi perusahaan anak diakui oleh perusahaan induk. Dapat dilihat akun investment in subsidiary pada laporan keuangan PT Azril Ricky yang sudah dijumlahkan dengan laba dari PT Frida Ayu yaitu Rp75 juta. Sehingga investment in subsidiary sebesar Rp435.500.000 dan dieliminasi pada laporan konsolidasi. Laba PT Frida Ayu telah diakui oleh PT Azril Ricky, sehingga return earnings-nya PT Azril Ricky sebesar Rp540 juta. Oleh karena itu, return earnings PT Frida Ayu dieliminasi sebesar Rp221 juta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kepemilikan saham perusahaan anak di bawah 100%. Jika perusahaan induk membeli saham perusahaan anak sebesar 85%, maka 15%-nya disebut dengan non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Sedangkan 85%-nya disebut dengan controlling interest atau kepentingan pengendali. Non-controlling interest adalah nilai atau hak kepemilikan atas anak perusahaan yang dimiliki selain oleh perusahaan induk. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Pada 1 Januari tahun 2020, PT Semangat membeli 85% saham PT Sidang senilai $178.500. Pada saat itu, shareholders equity PT Sidang terdiri dari capital share sebesar $92.100 dan retained earnings
sebesar $60.400. Nilai tercatat, nilai aset. Nilai tercatat net aset sama dengan nilai wajarnya. Tahun 2020, PT Semangat melaporkan net income sebesar $45.500 dan membayar dividen $20.000. Berarti di sini terdapat goodwill. Mari kita cari terlebih dahulu goodwill-nya. Yang pertama, kita harus mencari total nilai saham PT Sidang. Jika PT Semangat membeli 85% PT Sidang sebesar $178.500, maka 100%-nya adalah $210.000. Sedangkan nilai wajar aset netonya adalah $152.500 yang merupakan penjumlahan antara capital share dengan retained earnings. Berarti di sini terdapat goodwill sebesar $57.500. Selanjutnya, kita akan melihat tampak laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama kali, kita asumsikan kita menggunakan metode cost. Investmentnya sebesar $178.500 dan tidak ada goodwill di PT Semangat. Goodwill akan muncul di laporan konsolidasinya. Lalu, apa saja sih yang harus kita eliminasi? Yang pertama adalah, kita harus menghilangkan dividen income, karena kita menggunakan metode cost. Kenapa harus dihilangkan? Karena dividen tersebut dari anaknya sendiri. Lawannya adalah dividen PT Sidang. Yang kedua, kita harus menghilangkan investment in subsidiary. Lawannya adalah equity-nya subsidiary. Kita debit beginning retained earning, share capital, dan kita memunculkan goodwill sebesar $57.500 dan mengkreditkan investment in PT Semangat, lalu memunculkan NCI. Yang ketiga, ketika kita menghitung income, kita harus menyisakan income untuk perusahaan anak. Bagaimana sih perhitungannya? Saham yang kita miliki pada perusahaan anak adalah 85%, maka bagian NCI ada 15%. Di sini laba dari perusahaan anak adalah sebesar $45.500. Sehingga bagian NCI-nya adalah 15% dikali $45.500. Hasilnya adalah $6.825. Tapi dari $6.825 itu, $3.000 kita masukkan ke dalam dividen. Kita bagikan dalam bentuk dividen. Sisanya $3.825 dalam bentuk NCI equity. Maka dengan jurnal ini dalam laporan konsol nanti sales dijumlahkan, dividen hilang, terdapat NCI untuk mengurangi laba karena itu merupakan laba NCI. Maka dengan jurnal ini dalam laporan konsolidasi nanti sales akan dijumlahkan, dividen akan hilang, dan terdapat NCI expense untuk mengurangi laba karena itu merupakan laba NCI. Getting retained earning hanya punya PT Semangat, dividen hanya di PT Sidang. Di sini kita menghitung dari atas ke bawah, tidak lagi kiri ke kanan. Untuk balance sheet seperti biasa, tapi investment hilang dan muncul goodwill dalam laporan keuangan konsolidasi dan terdapat NCI. Di sini kita mempunyai saham sebesar 85%. Tapi mengapa kita menjumlahkan akun-akunnya itu 100%? Karena sekarang bagaimana jika kita menggunakan metode equity? Di dalam metode equity tidak ada dividend income. Karena dividend income itu dicatatnya adalah kas pada investment in subsidiary. Yang ada adalah income from investment. Income from investment itu didapat dari income perusahaan anak dikali dengan 85%. Diperoleh sebesar $38.675. Kemudian, investment in subsidiary tidak lagi $178.500 karena akan ditambah dengan income from investment, kemudian dikurangi dengan dividen. Yang harus kita eliminasi hampir sama dengan metode cost. Perbedaannya hanya bukan dividen income pada dividen, melainkan income from investment pada dividen. Namun, angkanya tidak cocok ya.
income-nya $38.675, sedangkan dividennya $17.000. $21.675-nya adalah investment in subsidiary. Dengan kita mengkredit investment in subsidiary, maka investment in subsidiary kembali ke posisi awal. Karena investment itu bertambah dengan income, berkurang dengan dividen. Jurnal yang lainnya sama persis dengan metode cost. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.